di toilet. Jadi makanya saya kalau ketar bawa HP. Oh, itu mah emang Sambil kebiasaan main game zaman sih. now. Kalau kita toilet HP nyemok. Enak banget. Enak banget ngedennya ya. Kayak keluar beneran deh. Dramatisir. Sebuah novel yang filmnya sudah ada, Diangkat. tapi Kang Ade angkat sebagai novel. Iya. Kok bisa? Iya. Iya. Nah, nggak sembarangan, gue yakin. Nggak bisa sembarangan, bos. Oh mungkin sibuk lah, atau mungkin lupa juga sama obrolan Itu ngirim email. Ke email. ke WA. Oh, punya WA. WA-nya. Iya punya WA-nya. Kita udah tukeran email juga sih, tapi di email saya kirim, di WA saya kirim. Gelas. 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 Oh, gelas. Kosong. Iya. Gelas kosong. Ha! Bintang tamu kali ini siapa tahu nggak? Tahu banget lah. Masa sih? Iya. Tahu dari mana lu? Tahu dari Google. Oh, berarti namanya sudah tercetak di Google. Udah pasti. Wikipedia kayaknya. Belum ya kayaknya. Nah, lu kan tadi udah lihat gimana sih lu? Ada di Google dong. Oh, di Google, di Iya. Google. Siapa? Bang Ade. Dia apa? Sebagai apa? Ya kalau gue yang nyepil nggak enak dong. Iya. Langsung aja ke Oh, orangnya. Oke, kita langsung Iya. tanya aja ke Bang Ade. Iya. Siapa sih Bang Ade itu? Iya. Boleh, Bang Ade. Iya, di Google apa informasinya? Ya, di Google Bang Ade itu penulis ya kan. Banyak banget karyanya sudah diakui sama masyarakat. Salah satunya mungkin yang kalian belum tahu bahkan udah tahu banget Yuni ya kan. Sebenarnya sih simple ya Bang ya. Kok Bang Ade bisa sih jadi penulis? Emang Bang Ade itu dulunya dari kecil dari SD dari Suka orang ngarang atau gimana suka gitu? ngarang gitu. Suka ngarang, suka bohong. Itu dia maksudnya. Kayaknya kesana aja. Ya, nama gua Ade Baidil, gua penulis. Tapi kalau ditanya dari dulu suka nulis apa enggak, kayaknya enggak deh. Enggak. Gitu. Suka nulis juga enggak, suka baca juga enggak. Sukanya Sukanya perempuan. pacaran. Ada apa di umur 26? Salah satu karyanya tuh. Oh, iya dong. Iya dong. Oke, terus lanjut. Ya, jadi awalnya nulis itu di tahun 2013. Awal masuk kuliah malah. Oh. Gitu. Jadi dulu kan lulusannya madrasah nih. SD, SMP, SMA itu di madrasah semua. Pas kuliah akhirnya kepikiran pengen ngambil komputer, bukan nyolong ya. Ngambil komputer. Ngambil komputer. Iya. Ngambil komputer terus dihukum. Ngambil hukum. Itu jokes tahun berapa ya? Iya. Waktu kita dulu. Kayaknya kita masih enggak bapak-bapak. Iya. Jokes sama bapak. Iya, jadi 2013 ya itu awal punya laptop. Dulu kan kalau lagi di madrasah kan ya belajarin oleh kitab lah segala macam. Iya. Maksudnya belajar bahasa Indonesia tuh nggak yang belajar ngarangnya gitu, cuma ya pelajaran bahasa Indonesia aja. Oh, oke. Gitu. Tapi pas lagi udah kuliah semester 3, padahal jurusannya sistem komputer nih ya. Kebetulan saya kuliah di Unsera. Oh, mungkin Unsera. boleh dikasih tahu ya. Jadi pas lagi kuliah iseng-iseng ikut lomba nulis, nulis puisi. Jadi awalnya nulis puisi dulu. Yang ngadain? Di Facebook. Oh di Facebook. Di Facebook. Untung nggak penipuan loh. Si aman. Terus. Nah, pas ngirim karya kan dimintanya 5 karya, yang lolos 3. Nah, 3 itu dibukukan. Dari situ senang ternyata loh, kok dari nulis ternyata dibukukan kayaknya buat orang di masa itu ya tahun 2013 kayaknya bangga deh. Karyanya dibukukan. Iya. Atau ya kalau sekarang kan maksudnya medianya kan udah banyak banget kan. Kalau dulu kan mungkin nggak sebanyak itu gitu medianya. Media untuk promosi diri lah. Nah, kita pas karyanya dibukukan, seneng lah. Akhirnya mulai kecanduan seneng nulis. Berarti suka baca juga? Mau nggak mau suka baca. Sebelum menulis itu Sebelum itu Inspirasinya nggak suka baca. dari mana? Ini saya termasuknya agak aneh sih ya. Iya. Orang kan biasanya seneng baca dulu baru ke nulis kan. Iya. Tertarik karena oh saya pengen bisa nulis kayak yang saya baca kan. Nah kalau saya dari seneng nulis dulu baru akhirnya suka baca karena dari di SMP-nya tuh ya biasa kan kita bikin geng-gengan gitu, geng anak band, ala-ala gitu bikin Anak band. lirik-lirik lagu. Oh, iya, terinspirasinya iya. dari situ. Iya, jadi awalnya seneng bikin lirik lagu. Iya. Gitu. Jadi nggak seneng baca buku atau baca majalah atau apa gitu, tapi senengnya
ngedengerin musik, saya penggemar Iwan Fals. Garis keras ya Garis berarti ya. keras. Sekarang sih udah lembut ya. Oh iya udah lembut. Kalau dulu garis keras ada konsernya di mana kejar. Lagi terakhir nonton konsernya di Jakarta. Jadi Iwan Fals itu bener-bener apa ya, yang menginspirasi lah untuk menulis satu karya. Iya, karena dia lagu-lagunya itu menceritakan ya. Iya bener. Tapi berarti kayak Wali ya? Wali Kayak Wali Wali. lah. Dari madrasah, nyipta lagu cuma versi bukunya. Waduh, bosunan apa ya? Bukan Wali band maksudnya. Wali mana nih? Wali mana nih? Takutnya kan jadi wali murid. Soalnya udah lama nggak denger Wali Band ya. Kan udah lama nggak di TV tuh. Wali mana nih dia kan gitu ya? Mana? Wali mana nih? Sunan apa Keturunan Wali. Iya. Tapi kan bener Wali kan dari madrasah Iya, dia iya. suka Dia pesantren, pesantren, senang bikin lagu. senang bikin Iya. lagu jadilah band. Kalau ini beda. Kalau dia kan jadilah larinya buku. ke musisi kan. Musisi. Kalau saya akhirnya ternyata senengnya di nulis. Ke buku. Karena Oke. nggak bisa main alat Writing. musik Oh. juga. Nah, terus jadi Bang Iwan Fals itu sebagai inspirasinya Iya. terus dikejar kemana-mana. Ya akhirnya ya pengen cobalah bikin musik. Jadi nggak bisa bikin musik, maksudnya nada apa pakai alat musik nggak bisa, tapi Tapi- bikin nadanya bisa. Jadi ada Contohnya gimana? lagunya. Ada Iya, lagu. Udah lupa, udah lupa. Rap-rapnya nggak ingat? Jangan. Oh, oke terus. Ada sih sebenarnya, tapi iya. nggak pede nyanyinya. Oh, ya terus. Ya akhirnya karena itu ternyata pas udah kenal nulis kan banyak banget ya, ada puisi, ada cerpen, ada novel. Kenal medianya, oh ternyata nulis ini bukan cuma lirik lagu doang gitu, medianya lebih luas. Akhirnya ya itu senang baca, ngulik, nulis cerpen itu seperti apa yang bener, nulis puisi itu kayak gimana. Ya akhirnya jadilah buku-buku. Baru di sekarang. situ belajar ya. Bener-bener belajar, awalnya otodidak itu. Otodidak aja. Tapi di 2014 gabung di komunitas Rumah Dunia. Gitu. Jadi angkatan kelas menulis ke 23. Angkatan 23. Angkatan 23 itu tahun 2013 2014. Berarti sekarang udah angkatan berapa ya? Sekarang 37 ya. 37. Oh, udah banyak juga Iya, ternyata Gitu. Jadi alumni. iya, nah sekarang udah jadi relawan di Rumah Dunia. Jadi dulu dari belajar di sana. Tapi pas datang itu udah bawa buku, makanya Mas Golagong pendirinya agak heran kok baru mau belajar. Ini baru nulis, belajar, tapi udah punya karya gitu kan. Saya bukunya sih buku asal-asalan ini mah gitu istilahnya kan gitu. Takutnya orang dalam bukan nih. Tapi benar deh, ini kan ternyata tadinya nggak niat untuk membuat sebuah karya Iya, buku. iya. Kok jadi malah serius, kok malah jadi niat gara-gara cuma karyanya itu dibukukan. Iya. Itu akhirnya jadi niat. Iya. Nah, itu sampai tahun 2017 ke Ubud Iya, alhamdulillah. sama Sama apa? Boy Chandra. Oh, kalau Boy Chandra mungkin di tahun sebelumnya kan. Oh, tahun sebelumnya sama 2016-nya. Firza Besari. Firza Iya, Besari. mereka banyak akhirnya diundang ke sana. Oh, bisa Besari juga. Tapi kalau angkatan saya nggak bareng itu, barengnya Ahmad Fuadi yang tadi bikin 5 menara itu. Penulis itu. Terus banyak sih Laila Sudori, maksudnya sastrawan-sastrawan besar Indonesia ya ada di sana gitu. Bahkan itu kan acara Ubud Writers and Reader Festival, itu nama kegiatannya di Ubud. Itu diselenggarakannya setelah pasca bom Bali itu kan. Jadi mereka pengen gimana caranya menarik wisatawan. Iya. Makanya itu jadi acara sastra terbesar se Asia Tenggara. Wush. Tapi gue penasaran, kok dia yang tadinya awalnya cuma gara-gara dapat pencapaian, emang hatinya tetap ada di situ. Sedangkan kuliahnya aja sistem komputer, coy. Nggak relate lah ya. Iya, kok bisa gitu? Tapi kan ya mungkin apa yang dia sukai. Emang suka banget Suka gitu ya? banget. banget lah pokoknya. Dulu emang buat hobi kan, maksudnya Tuh. kayak kita kan ada tugas segala macam pusing nih. Jadi nulis tuh kayak pelarian lah. Kayak kita mengungkapkan isi Isi hati kita hati. tuh bersembunyinya dari tokoh-tokoh karangan kita. Tapi rata-rata tentang Gitu. percintaan atau Kalau kehidupan? awal-awal temanya macam-macam sih. Kalau awal-awal buku yang Air Mata Sang Garuda itu bicaranya soal kritik sosial, soal apa kepemerintahan segala macam gitu. Jadi kayak gini loh, awal saya nulis itu kan karena saya nggak bisa bicara banyak di depan umum. Maksudnya pemalu lah. Iya. Gitu. Kalau anak-anak sekarang menyebutnya introvert lah gitu ya. Nggak percaya gua. Dia udah seminar kemana-mana. Dulu. Kalau sekarang kan udah lincah. Iya benar. Oke terus. Dulu awalnya gitu, saya pikir setelah nulis kayaknya nggak apa kita cukup mengungkapkan sesuatu lewat tulisan lah. Ternyata loh pas bukunya terbit kemana-mana, ya orangnya harus bicara juga ternyata. Iya. Jadi mau nggak mau belajar public speaking gitu. Jadi awalnya cuma buat saya ini pendiam, tapi pikirannya tuh banyak, pengen ngeritik inilah, pengen bicara ini, bicara itu lewat tulisan. Makanya di kampus juga sering kalau ada sesuatu yang nggak beres, misalnya tentang apa yang menurut kita nggak sesuai gitu. Iya. Saya bikin Nulis. tulisan,
bikin esai gitu, pasang di mading biar baca pihak kampus. Coba spill dong, spill karyanya dari yang pertama sampai yang terakhir. Yang pertama itu Air Mata Sang Garuda. Air Mata Sang Garuda, oke. Mau Terus? disebutin semua nih? Iya dong. Saya hafal nggak ya? Nggak apa-apa, Iwan Fals juga suka lupa kalau Terus yang inget aja ini mah. Ya, Air Mata Sang Garuda, Cafe Serabi, Mbah Syukur. Nah, Mbah Syukur ini diterbitkan nama kampus. Akhirnya kampus melihat potensi Ikut saya gitu lah. ya. Jadi walaupun ini jurusannya sistem komputer, tapi Siapa ternyata Anda? bisa disupport nih. Siapa Anda sistem komputer ini loh? Tapi Hey. disupport akhirnya sama Oke. kampus. Sekarang bukunya juga ada di kampus, masih diproduksi. Terus? masih dibaca. Masih dibaca. Terus? Terus kompilasi Rindu. Itu buku keempat, kelima Jodoh untuk Kak Gembul. Mulai agak Itu pop nih ya. itu jodoh untuk Kak Gembul udah melihat badan mulai berisi. Belum. Oh, belum. Oh, belum. Setelah nulis itu kok gembul. Ada efeknya di situ ternyata ya. Susunya cocok. Oke, terus Susu, minum susu pagi-pagi. susu beruang. Iya. Terus yang ketiga, yang ketiga tadi udah kelima. Kelima. Yang keenam apa? 6. Saya lupa. Ini 26 ini. Umur 26. Oh enggak, oh ini surat yang berbicara tentang masa lalu itu yang ngebawa saya ke Ubud. Oh, surat yang Berbicara tentang masa lalu. Jadi kumpulan cerpen itu dikirim ke sana kan, lalu diseleksi dari 1.000 peserta yang Indonesia tuh ngirim, yang lolos kan 15 orang. Nah, saya salah satu yang mewakili Banten. dari 1.015 yang lolos. Keren Itu ya. Keren bukunya, banget. buku yang Nah, terus, ketujuh. terus. Yang ke-8 tuh yang nggak kesebut nanti buku saya marah lagi sama saya. Buku jangan marah. Sahut kabut. Oh, udah tadi. Oh ini yang ke-8 nih. Iya, apa apa yang yang kita kita bicarakan di bicarakan usia di sana. 26. Iya. Ke-9 Juni. 9 Juni. Dari film ke novel. Terus? Yang ke-10 Sahut Kabut terbaru. Oh, ini yang terbaru. Ini April kemarin terbitnya. April kemarin. Ada di toko buku. Dan sekarang apa? Sekarang ada lagi? menyiapkan novel. Oh, menyiapkan novel. Novel remaja. udah nggak bisa dikalutin lagi dengan pikiran dia yang banyak. Nulis saya lah udah ini udah enak banget. Jangan-jangan nanti gelas kosong juga ada bukunya. Tunggu aja. Iya kan? Keren tuh pasti. Siapa tahu malaikat lewat kan. Nah iya, amin. Nah terus dari semua perjalanan yang Kang Ade laluin ini, masalah yang terberat banget itu apa sih Kang? Dari awal sampai mungkin udah jadi banyak buku ini. Ya masalah soal ekonomi sih sebenarnya. Ekonomi. Ya artinya kan ketika menulis udah kan gue sekarang udah jadi profesi menulisnya. Ya maksudnya kan teman-teman seangkatan gue kan udah ada yang kerja mapan, udah ada yang tiap bulan ada penghasilan, udah bisa kebeli rumah lah, udah ini itu. Sedangkan gue masih uprak aja menulis, masih ngulik, masih ikut lomba kesana sini. Yang kelihatan kayak gitu buat meyakinkan keluarga, buat meyakinkan orang tua kalau nulis ini bisa jadi profesi loh, itu yang agak susah. Itu makanya ketika lolos di Ubud itu baru oh iya ding bisa jadi profesi, bisa menghasilkan. Oh, Diundang awalnya isi itu ini. pelatihan segala macam. Berarti tadinya orang tua udahlah mendingan kamu nyari kerja. Iya dulu gitu deh, kayak dek ngelamar kerja sih itu emang lu nggak ngelamar kerja kemana gitu. Nah kan saya ngelamar mah ngelamar tapi kayaknya nggak jodoh aja. Oh, karena memang kayaknya Jadi ijazah, mohon maaf nih ijazah sistem komputer sampai sekarang belum kepake. Oh, Iya, malah kepakainya buat menulis. Tapi ada hubungannya nggak sih sistem komputer dengan ya menulis? relate karena ini di print Diketik. dia pakai Ketik. Iya benar kan Ya kepake lah ilmu 11 jari. Iya, daripada mungkin ya. Bukan kepake lah. 10 jari Dikit, walaupun dikit pakai. Nah, terus karya yang paling menurut Kang Ade ini wah, Fenomenal. Ini gila banget nih, Iya. karya yang mana? Sebenarnya tiap karya tuh ada momennya sebetulnya. Ya kayak waktu buku Mbah Syukur terbit itu kan momennya ya siapa sih maksudnya di Unsera misalnya ada buku fiksi, buku kumpulan cerpen diterbitkan oleh kampus yang nggak ada jurusan bahasa Iya, Indonesianya itu kan maksudnya sastra. momen Nggak ada sesuatu sastranya lah Iya, gitu jadi setiap buku tuh ada pencapaiannya gitu. Tapi yang sekarang nih kepikiran tuh ya Yuni ini nggak pernah kepikiran kan dari film yang terkenal udah tayang di mana-mana. Iya. Ternyata diminta untuk ya bekerja sama menuliskan skenario-nya gitu dalam bentuk novel itu Menarik. monumental. Berarti Nanti Yuni kita- ini kita- fenomenal banget ya. Iya, Nanti kita fenomenal, bakal fenomenal. Kok fenomenal, bukan fenomenal sih. Terus Iya, berarti gitu. banyak banget pencapaian yang sudah dicapai. Nah, hasilnya itu udah Kang Ade dapetin belum sih? Ya alhamdulillah lah dikit-dikit ada. Nah kadang kan gini ya, kita mah awam ya soal Iya, soal iya. seperti ini Iya, awam. iya. Jadi sebenarnya ketika kita menulis sebuah karya,
itu dilirik sama penerbit atau kita ucuk-ucuk ke penerbit Iya. atau seperti apa dan seperti apa sih alurnya itu Ya sebenarnya? ini sharing dulu Sharing, ya di iya. masa lalu. Kalau yang saya dengar dari senior-senior gitu ya, mereka tuh ngeprint dan ngebawa printannya itu hasil printan karyanya itu ke Perusahaan ke penerbit. penerbit ya. Kalau dulu mesin ketik kan bahkan. Nah kalau sekarang kan dimudahkan dengan email kan. Oh, Jadi sekarang kita pengen ngirim ke penerbit apa nih? Misalnya ya Gramedia. Tinggal Kita email cari semua Gramedia.com. Cara mengirim naskah. Ada mereka tinggal nyebutin di situ. Kadang penerbit juga minta file fisiknya, tapi lebih banyak ngirim Minta email softnya. aja. Cukup kirim email aja. Iya. Ada kata pengantar, sinopsis, dan full naskahnya, draftnya seperti apa. Dan setelah kirim itu nggak langsung Terbit. di oke atau enggak, itu kita nunggu 3 bulan. 3 bulan itu untuk menerima jawaban iya atau Oh, tidak. fix atau tidak ini gitu Iya, ya. jadi Ini bukan bisa 3 bulan diterima. udah pasti diterima. Baru iya atau tidak doang. Baru iya atau tidak doang. Tapi pengalaman ini ada nggak misalkan pernah satu Karya. karya yang misalkan ditolak? Sering. Oh, sering. Sering lah. Tuh, Dulu lu kan- dengar dulu kegagalan kan itu ngalamin. abisin gagal lu. Iya. Jatah gagal itu pasti. Jatah gagal pasti ada semua Habisin manusia, aja. tapi nggak menyerah Kang Ade. Iya. Kalau saya kan dulu saya kemarin habis gini. Kan ada teman yang mesen buku saya kan. Buku yang Saut Kabut ini kan banyak bicara soal kekecewaan hidup. Gitu. Dia banyak ya kalau kenyataan hidup tuh nggak sesuai apa yang kita harapkan, nah, itu harus terima. Iya. Makanya kata saya di quote kan sukanya yang pengen dikasih quote kan. Iya. Kata saya berusahalah menerima kekecewaan sampai kekecewaan kecewa padamu. Anjir. Karena kita emang pasti udah ngelewatin kan semua harus melewati sebetulnya semua kegagalan, semua kekecewaan itu harus kita lewatin. Karena mau nggak mau ya emang proses hidup tuh kayak gitu. Mungkin ada orang yang baru nyoba langsung berhasil, Iya. tapi kan nggak bertahan lama. Banyak kan yang kayak gitu. Nah, ini yang mau gue tanyain banget nih. Dapat dari mana sih inspirasi kata-kata itu ya dituangkan terhadap tulisan gitu? Itu dari mana sih? Entah itu misalkan pernah diputusin Ceweknya, perempuan ataupun pernah diputuskan oleh laki-laki. keadaan Kok laki-laki gitu kan, misalkan dipupuskan oleh harapan itu. Dari dulu tuh udah seneng mikir. Banyak hal-hal yang misalnya saya lihat sesuatu gitu nggak sesuai itu saya pikirin, atau saya penasaran pada sesuatu saya pikirin gitu. Nah hal-hal yang saya pikirin itu lalu ya transformasinya bentuknya ke tulisan. Kok nggak tipes sih? Karena banyak mikir. Biasanya banyak yang mikir, waduh tipes gue. Banyak mikir gue. kerja Iya, tipes. kerja tipes. Kayak kagak. Kayak kagak. Tipes iya. Iya. Iya, terus tuh gitu. Jadi ya obrolan sama kayak gini juga bisa jadi sesuatu tulisan gitu. Oh. Gitu. Apalagi sekarang udah dibekali dengan membaca. Banyak membaca. Misalnya kita pengen nulis karya tentang tadi percintaan ya, banyakin baca buku percintaan, banyakin nonton film tentang cinta, banyakin pengalaman percintaannya gitu. Iya. Nah itu kan yang membuat kita kaya gitu ya, secara secara pikirannya, benar-benar. secara hatinya, emosinya. Itu berarti Kita langsung punya. dicatatkan oleh di note atau apa sih Gal? Iya, biasa kalau di Biar nggak jalan gampang tuh lupa kan, di biasanya jalan tuh gampang biasa lupa. dapat ide lagi di bawah motor, terus tiba-tiba ada ide, Berhenti. itu saya berhenti. Berhenti tengah Buat jalan. ngetik di HP. Karena ide-ide kayak gitu tuh kalau diinget lagi Lupa. agak susah. Susah Iya. ya. Bener. Di toilet, jadi makanya saya kok ketek bawa HP. Itu mah emang Sambil main kebiasaan game sih. zaman now. Kalau kita toilet HP nyemok. Enak banget. Enak banget ngedennya ya. Kayak keluar beneran dah. Mendramatisir. Mungkin itu pucuknya. Lucu kan? Hampir. Nah, kita mau bahas dulu nih soal Iya. Yuni. Ya ini yang fenomenal Kita ya. bahas yang fenomenal. Jadi Yuni itu ternyata sebuah novel yang filmnya sudah ada, Diangkat. tapi Kang Ade angkat sebagai novel. Iya. Kok bisa? Iya. Iya. Nah, nggak sembarangan, gue yakin. Nggak bisa sembarangan, bos. Iya Kok sih. bisa? Nah, Ya. Emang bagus rezekinya ya. Nah, Emang tahu aja. emang tahu aja. Pas aja. Iya, pas aja nih. Jadi dari awal Yuni ini udah terlibat di penggarapan filmnya. Oke, sebagai? Gitu, sebagai dialect coach, Oh, tim dialect coach. dialect coach. Yang ngajak saya itu namanya Mang Kijing. Mang Kijing. Lajiva, salah satu Iya. senior di Rumah Rumah Dunia, Dunia, ya, ya, relawan. Tadi tuh karena saya sering bikin film pendek nih di YouTube, saya punya YouTube juga nih. Oh, punya YouTube Apa juga. namanya Kita YouTube-nya? saingan deh. Iya, iya, Kita Bu. udah lama nggak aktif. Enggak, kita bukan saingan. saingan, Oh, kita bersanding. Oh, korek. Sinergi. Iya, sinergi. Berjalan bersama. Nah, apa nama YouTube-nya? RSM Channel. RSM Channel. SRM. Oke. Iya, Terus gitu. dari film itu kan ada bahasa dialek
Jawa Jawanya, Serang. karakter-karakternya yang kita buat itu ada kayak gitu. Nah ternyata Mang Kijing ini dia punya komunitas bahasa Jawa Serang, dia nonton Nonton itu, video-video yang saya video buat pendek itu iya. iseng-iseng aja sama temen-temen di kampung kan. Ternyata Ternyata ya narik rezeki ya, kata dia bisa nggak deh ngebantuin talent nih para aktor sama aktrisnya buat ngomong bahasa Jawa Serang, Jaseng sama bahasa Iya. Sunda Banten gitu. Ya gas lah masa enggak. Orang kita lagi gogoleran di rumah. Oh gitu. Gas, sok mau nanya jadwal ada yang kosong nggak? Ini kosong semua. kosong Itu terjadi tahun 2019. Oh baru ya. 2019. Ya, itu 2019. Jadi syuting Yun ini awal 2020, Januari selesai, Februari pas mau udah beres, datang pandemi tuh di Iya. Depok tuh. Pertama Corona kali. tuh pertama kali. Akhirnya udah berhenti. Nah, obrolan di novelinnya ini setelah beres tuh. Maksudnya di hari terakhir lah, syuting hari beres terakhir. syuting. Mang Kijing kan iseng, deh coba deh berani nggak ngomong filmnya di novelin gitu ke Sama? Kamila Andini Sutradaranya. Ter-challenge Itu ngomong lah itu langsung. ya. ngomong langsung karena kita kan satu Stage, ya apa sih Iya. namanya lokasi yang sama. iya di lokasi syuting itu kan ada banyak room gitu kan nah kita di room yang sama gitu di monitor Iya. jadi saya ngedengerin dialog para pemain nah Mbak Kamila kan melihat acting segala macamnya kan ada waktu break saya coba Mbak bisa nggak Mbak kayaknya bagus nih gitu kan biasalah kayak orang dagang kan ya Iya, jilat dulu kan. nggak dijilat nggak dijilat Enggak, tapi kalau kita rata-rata ujian itu adalah jilatan. Iya. Iyalah. Ujian adalah racun. tapi itu namanya tidak membuang-buang kesempatan. Iya, benar. Dalam Emang waktu harus. sesempit Emang harus. apapun, Emang kesempatan harus. itu harus dikejar. itu rute yang benar sebenarnya. Iya, nah saya menawarkan diri karena saya merasa ya udahlah diladenin aja Mang Kijing. Dan saya Iya. juga kan sebelumnya emang ada track record nulis novel kan. Jadi ya udahlah tawarin Mbak mau nggak novel film ini dinovelkan. Buat dia kan itu baru ya. Iya, respon Karena di karya beliau yang film ketiganya ini dari pertama kedua ketiga nggak pernah dibukukan. Kok kayaknya menarik ya alih wahana dari film ke novel karena biasanya Iya. dari novel ke film. Film. Ternyata Mbak Kamila menyambut baik. Lah kata saya kalau disambut kaget kan karena belum punya pengalaman itu ya. Terus bilang sama Kijing, "Frank mungkin gelem ternyata ya pakai bahasa Jawa." Gas. Gas kan. Saya pegawai ini kan. Gitu. Nah, syuting berhenti tuh kan karena udah selesai. Ya saya garap skenarionya. Oh. Mbak Kamila minta bab 1 coba diberesin dulu, kerjain saya mau baca. Kirim saya tuh udah selesai lah ceritanya bab 1 5 apa 6 halaman dikirim ternyata nggak dibaca-baca sampai setahun. Oh. Oh mungkin karena sibuk ya. Iya sih bukan setelah syutingan ada pasca produksi kan. Iya, yang pasca editing produksi segala segala macam. macam. Oh mungkin sibuk lah atau mungkin lupa juga sama obrolan Itu ngirim email. Ke email. ke WA. Oh, punya WA. WA-nya. Iya punya WA-nya. Kita udah tukeran email juga sih, tapi di email saya kirim, di WA saya kirim. Oh, berarti pemeran aktor aktris sama Yuni ini punya WA-nya. Punya dong, mau saya share. Kurang pokoknya lah. Terus Bisa barter kok. Gitu. Nah, Jadi ya saya kan udah sempat putus asa ya, cuma yang namanya dulu juga iseng-iseng. Ya udahlah, makanya nggak saya kerjain tuh. Ternyata di 2020 akhir Iya. pas filmnya udah mulai dibicarakan lagi, itu kan filmnya di 2020 tuh udah mulai keliling ke negara-negara tuh ya, diikutin ke festival-festival di luar negeri dulu. IFF ya. Ya sebelum tayang di sini, Iya, iya. gitu. Ternyata Mbak Kamila ngerespon lagi, deh sorry ya waktu itu kita pernah ada rencana mau dinovelin ya, Yuni ya, gimana? Udah diselesain belum? Belum Mbak, saya kan nunggu respon kan waktu itu. iya. Ternyata yaudah Zoom meeting bisa nggak besok? Langsung diajak. Nah, itu Zoom. perasaan gimana pas itu? Ya Pas deg-degan. pertama kali. Padahal mah pernah di syuting itu di Pernah satu bareng. stage ya. Iya, gitu ya. tapi kan tetap udah aja. lama kan jedanya. Iya. Akhirnya diajak Zoom dengan produsernya juga yaitu suaminya sendiri Mas Iva Iswansyah. Gitu. Kita Zoom bertiga lalu bicara novelnya mau kayak gimana. Boleh tadi itu ya spektrumnya boleh selebar apa. Boleh menggarap si Yuni ini apakah boleh yang di luar dari film boleh Iya. atau enggak. Ternyata mereka full menyerahkan itu Silahkan kepada lah gitu saya ya. sebagai penulisnya. Udah silakan aja. Karena kamu orang Cilegonnya. Syutingnya juga kebetulan di Banten, Serang Cilegon gitu wilayahnya. Ya kamu yang tahu gitu. Iya. Adat budaya di sana kayak gimana. Jadi kami menyerahkan. Gitu. Hmm. Barulah setelah itu mulai digarap nih serius, malah Iya. bingung. Mau Karena gimana kan, lagi? iya, karena kan gak ada pengalaman nulis
ya itu dari skenario, Dari skenario ke ke buku kan. Ke buku kan belum pernah ya. Jadi nanya ke Mas Gong, nanya teman-teman yang udah pernah gitu. Ya udah tulis aja gimana. Tulisnya bagaimana nih? Juga ya kan. Jadi mulai ngumpulin buku-buku yang pernah ternyata memang ini kan alih wahana dari film ke novel tuh bukan hal baru. Bukan hal baru, Iya. banyak, cuma memang tidak tidak sebesar buku yang difilmin gitu. Iya. Karena itu kan ya udah sebagai arsip aja biasanya kan, atau merchandise lah istilahnya. Makanya mulai cari tahu, baca-baca ya bagian mana aja yang bisa dikembangkan, mulai di proses Ada yang beda penulisan. nggak sih? Iya, spill-nya ya. Iya. Nanti teman-teman cari tahu Spill sendiri. sedikit, nah. Jadi ada unit kecil. Oh, ada unit kecil loh. Di filmnya sini. nggak ada kan? Di film nggak ada, di sini ada. Terus alasan Yuni kenapa suka warna ungu? Tuh. Oh iya, dia punya penyakit ungu. Penyakit ya. ungu. Penyakit yang yang disebutin di suka buku. ngembat-ngembatin warna ungu Iya. lah. Gitu. Terus. Terus ada endingnya. Endingnya kenapa? Endingnya ini kan Yuni ini ada dua versi nih, versi iya. festival untuk di luar negeri dan versi bioskop. Oh memang berbeda. Beda endingnya. Nah di novel semuanya ada. Tinggal milih aja mau yang kayak gimana. Buat yang bertanya-tanya kan kadang kan pasti setelah nonton Yuni tuh endingnya bingung tuh. Iya, Endingnya apa bingung. ini endingnya gimana sih? Nah kalau Iya, baca iya. novelnya dijamin. Makin pusing. Enggak dong, dapat jawabannya. Iya. Kayak gitu. Dapat jawaban. Itulah spill dikitnya. Berarti dari pas awal ngobrol sama sutradara Yuni, terus ngajarin dialek sama Pemain. aktor pemain, nah itu kesulitan saat kan dia orang Jakarta kebanyakan. Iya, Itu sulit banget loh untuk bisa logat Iya, Jaseng. iya, Nah iya. itu Kang Adit triknya gimana? Ya itu kita kan ada tim ya, Mang Kijing, saya, Kang Rambo, Iya. sama Kang Bagja. Kita 4 orang nih. Terus ada Teh Najla juga bantu-bantuin. Nah itu yang agak sulit ketika bahasa kita sehari-hari harus dirumuskan. Ngerti gak sih? Oh, Kan iya. bahasa Jawa, Iya, iya, Jaseng ini iya. kan kita ya Udah maksudnya biasa karena saya banyak lah ya. lahir dan besar di Banten ya Iya. sehari-hari pakai bahasa itu. Ini ketika harus mentransfer ilmunya ke orang lain, mereka butuh rumus gitu. Iya. Gimana caranya? Yang pertama kita lakukan itu pelajarin dulu Dasar-dasarnya. dia orang mana. Enggak, kita langsung aja ya head to head kayak gini. Kamu orang mana? Terus misalnya ada orang Jawa, ya enak kan? Kita kan sama-sama Jawa nih sama Jaseng nih. Cuma tinggal dibilang ya jangan terlalu tebel atau bahasanya lebih kasar, hal kayak gitu. Terus? Lalu kita ceritakan sejarahnya bahwa kita tuh akulturasi dari Cirebon. Jadi Iya, jadi mereka biar historinya ya gitu. biar mereka ada Tertanam agak ya. mirip Cirebon ya. Jadi ada bayangan-bayangan kayak gitu. Ah. Kalau aktor-aktor ya kawakan cepet nangkepnya gitu kayak Asmara Abigail, Marisa Anita, beliau diajarin langsung set dapet gitu karena ya pengalaman Karena emang juga udah bicara ya. Iya benar. Cuma yang aktor-aktor baru ini ya kan termasuk Arawinda juga kan baru gitu. Apalagi dia sehari-harinya mau bahasa Inggris. Sehari-harinya Ribet juga. komunikasi di rumahnya tuh ya Itu sama ribet teman-temannya juga ya, bahasa repot Inggris. juga ya. Terus tiba-tiba harus jadi orang Serangan. Hah? Iya. Nah itu gimana? Itu rumusnya apa itu? Ajarin bahasa kasar. Jadi bahasa kotornya, bahasa joroknya itu paling mudah nempel. Biar dia seneng aja dulu. Iya, gitu biar ya. seneng aja dulu. Oh, jadi jadi kita emang- iya. kasih tahu bahasa kasarnya ini. Ya, mungkin nggak baik ya, tapi Iya. untuk treatment itu salah satunya ya, ternyata mudah. Ampuh ya. Ampuh. Terus kita belajar menghitung 1 sampai 50. Kan siji, loro, telu, papat, lima buat mereka kan aneh ya, tapi kita Biar harus nanti- membiasakan telinganya dulu. Iya, konotasi mereka. Itu metode itu yang dipakai, lalu rekam suara. Jadi kita kayak tiap malam, Kang ini bacanya gimana? Voice note. Jadi saya sama teteh saya kadang, teh coba kita berdialog ya, pakai saja. Sampai yang kayak gitu. Gitu. Berarti emang dibikin dia itu suasananya lu pakai Ya bahasa serem Jaseng. banget. Iya. Gitu. Nah, Orang yang situ asli. yang lebih menarik, Mbak Kamila ini ngasih treatment para pemain untuk menginap di Serang. Oh. Untuk beberapa Di hari. mana nginepnya? Di kalau nggak salah di Pontang. Di Pontang. Jadi si Arawinda tuh dikasih tempat tinggal di Pontang. Ya kita ada yang kenal ya tim dari komunitas bahasa Jawa Serang, Kang Farid kalau nggak salah namanya, nginep di situ di daerah situ di Pontang. Dia ikut sehari-hari bangun pagi terus ke sawah ngasih makan bebek, ngasih makan kambing. Jadi ikutin semua itu dengan bahasa Jawa Serang. Jadi kita larang orang rumahnya untuk bicara bahasa Indonesia. Ngerti nggak ngerti, biar Iya aja. tertanam. Biar terbiasa ya. Iya, makanya kan kalau kita lihat Arawinda Iya, Rawinda. seberubah itu dia bisa Keren. ngomong. Iya, Mungkin kata bisa, teman-teman, ini orang Serang beneran ya karena nggak tahu. Mungkin orang Jakarta kata kita yang bentuk bareng-bareng gitu. Ya gitulah hebatnya sinema gitu. Sinema, benar.
Sukses ya Kita isinya. hampir 2 minggu kalau nggak salah reading untuk bahasa Jawa Serang. Oh, jadi di skripnya itu pun semuanya jaseng Awalnya kan kita nerima bahasa Indonesia, terus kita iya. dapat PR untuk mengubah. menjadi jaseng. Jaseng. Akhirnya diubah skrip itu menjadi jaseng. Akhirnya diubah Pemainnya semua pada jadi jaseng. pada galau. Iya. Karena dari awal kan mereka dikasih tahunya kan ya bahasa Indonesia. Iya. Tapi mereka itu tidak hanya menghafal ya, karena kita Iya, lihat dari iya, situ, iya. mereka itu seolah-olah terbawa suasana apa Iya, yang mereka omongin gitu loh. Iya. Berarti harus paham juga sama Iya. isi dari Iya. skrip Iya, itu. makanya di acting kan ada yang namanya menjadi ya. Ketika yang nggak tahu saya jadi takut salah bicara, cuma maksudnya dari tim Mbak Kamila itu menyediakan acting coach. Jadi acting coach itu yang mengubah si para karakter asli ini Iya. diubah jadi orang Serang beneran. Jadi mereka harus mengenal bahasa tubuhnya. Jadi pas awal tuh kayak gerakan Gestur-gesturnya, Dan iya. itu juga peran Kang Ade untuk dialog coachnya sambil gestur juga. Oh enggak, kalau kita dialek coach. Hanya dialek coach saja. Ya, mereka tuh pengennya sebenarnya kita 4 orang ngobrol nih, mereka cukup nyimak kita ngobrol aja. Oke, Jadi mereka akan gini. nemu sendiri, oh ada, Iya. kata geh itu diselipkannya di sana, Iya. Jangan kata geh. tah itu diselipkannya di sana. Gesturnya harus seperti apa? Iya, Kan kadang iya, ada yang flat. iya. Jangan geh. Ya nggak gitu Iya. kan? Jangan geh. Nah, Nah. gitu kan. Iya, Ya penarikan Iya, segala iya, macam. Nah, itu kan konotasi ya. kalau kita karena udah sering ngomong itu, ya kita mah nggak ngerasa aneh ya. Tapi biasa untuk orang yang aja. baru belajar, oh berarti tarikannya di situ. Jadi mereka benar-benar mengamati itu. Oh. Dan ketika sudah tayang jadi film, orang merasakan ini kayaknya orang Serang, ya itu keberhasilannya berarti di sana. Iya. Gitu. Tapi kalau kata orang kita ini kurang Jawa, kurang Jaseng, ya berarti mungkin kurang berhasil di sini. Nggak, tapi kan kita lihat di film sama kan gue sedikit suka Iya, iya. kepo ini si Ara ini ya Iya, kan. iya. Ternyata kehidupannya berbeda dengan apa Iya, yang ada iya. di film. Emang itu mempengaruhi nggak sih kira-kira? Jadi ternyata Yuni di medsosnya Ara ini dia tuh lebih wah ekstrim lah gitu. Kalau gue lihat Iya, iya. gitu lah istilahnya. Kenapa tuh kepedesan kayaknya tuh? Wah ya pedesan ya kan. iya, Nah sedangkan di film itu dia sebagai lah. anak yang lugu ya Iya, kan, iya, iya. anak yang lagi mencoba Penasaran, sesuatu, penasaran. hal. Nah itu mempengaruhi nggak sih sebenarnya sih dengan Iya, iya. asli dengan film itu? Iya, sebetulnya gini, kita ya saking bener-bener pengen membentuk bahwa Yuni itu ada, itu tim membuat akun media sosial Yuni. Kalau teman-teman cari ada Yuni 0606. Yuni Yuni 0606. 0606. Itu setelah filmnya tayang, itu tadinya kan cuma buat seru-seruan para pemain doang, dia untuk Iya. mendalami itu. Ternyata setelah filmnya tayang, dicari tuh sama para penggemarnya. Iya. Pak Damar punya Instagram, Yuni punya Instagram, Suci punya Instagram. Itu mereka beneran real menjalankan Menjelma itu Iya, ya. ketika proses itu ya mereka menjadi Yuni, tapi ketika selesai ya sudah. Ya itulah tadi itu ya aktor dan karyanya ya tidak bisa dipandang sebagai satu kesatuan, tidak bisa Iya. karena ketika aktor lagi jadi seseorang ya dia jadi itu. Dia bukan lagi menjalankan karakter dia. Oh enggak, berarti Kayak gitu. misalnya ada aktor dia memainkan peran misalnya dia itu menjadi seorang yang bijak, ternyata realnya dia mohon maaf Iya. nggak bijak atau Iya. pernah mabuk segala macam, berarti Ya. emang nggak bisa Ya- disangkut yaitu pautkan. dua hal yang berbeda. Oh. Ya misalkan saya penulis, Ah. terus menulis buku tentang apa yang kita bicarakan bisa 26, terus orang Iya. akan menganggap, oh berarti itu kisah hidup kamu ya? Ya kita sebagai penulis bisa jawab iya, bisa jawab tidak, karena itu kan karya fiksi. Terserah kita Terserah dong. kita. Iya. Jadi interpretasi pembaca ya saya silakan Iya, untuk iya, pembaca. iya. Kayak gitu. Jadi ya mungkin ada keterpengaruhan kehidupan saya ke karya saya. Dituangkan Tapi- di situ. Iya, tapi tidak berarti semua yang saya tulis itu mewakili diri saya. Oh. Gitu. Karena kita kan menjadi seseorang. Iya, iya. Tidak menjadi diri kita untuk. Hanya Berarti acting sesuatu lah yang gitu. berbeda ya. Iya, dua hal. Kalau dalam dua hal. Iya, yang lu jadi berbeda kayak dalam punya satu dua hidup. karakter aja gitu. Iya. Dan itu nggak bisa disangkut pautkan kan. Makanya kan kita nggak bisa kayak nggak suka sama orangnya, lalu nggak suka karyanya, itu nggak bisa sebetulnya. Iya. Karena ya ginilah, kita suka nih, kayak gua suka sama Dewa nih, band Dewa gitu Dewa, ya. Tapi nggak suka sama Ahmad Dhani, ya nggak masalah. Iya, iya, Tapi iya. karya-karya dia itu emang masterpiece, Iya, karya-karya dia benar. tuh dia tuh sejenius itu. Oh. Tapi gua nggak seneng sama si Ahmad Dhani Benar. statement-statement dia, Iya. apalagi ketika dia memutuskan ke politik gitu. politik. Dan itu kan berarti kan gua bisa Dua hal yang membedakan dua berbeda. hal itu. Ini misal kan? Misal. Oh misal, yang takutnya beneran lagi. Tapi bukan Dewa yang ini juga sih kan. Beda itu mah Dewa 19 ya. Iya, tapi kita kan cocokologi. Cocok Berarti banget. sekarang ini buku Yuni ini Iya. sudah tersebar di
Iya. mana-mana ya. Nah ini pas lagi awalnya bahkan ada pre-order kan, itu yang Iya. khusus dapat tanda tangan penulis sama sutradara dan dapat merchandise lah. Itu kita 500 pertama langsung habis di hari keempat. Sold out. Langsung sold out. Berarti sekarang udah ke berapa eksemplar ini yang udah di Mungkin saya lupa ya, di cetakan pertama itu antara 3.000 atau 5.000 cetakan. Wow. Dan itu udah habis. Dan itu sekarang Katanya ya. sih akan naik cetak. Akan cetak ulang. Karena beberapa teman-teman yang ngelihat nyari di toko buku banyak yang nggak ada. Oh. Gitu. Di online juga agak susah nyarinya. Berarti tidak kalah menarik loh buku dengan yang di film ya. Iya. Bahkan lebih detailnya sebenarnya di buku. Iya. Jadi itu lu sih pengalaman visionernya pembaca atau penonton Yuni tuh pas baca novelnya dia dapat experience lain gitu. Jadi tidak cuma kayak oh pasti sama lah gitu. Iya. Ternyata mereka dapat experience lain dan itu yang memang kita ingin coba tawarkan kan ya. Kalau sama ya apa bedanya gitu. Iya, Mereka iya. kan pengen cari sesuatu yang berbeda ya. Beda. Keren banget. Sekarang lu tahu nggak kita ada sesi Bule asking. Waktunya bule asking. Hello everybody, my question to our guest star, have you ever thought before being a writer? Thank you so much. Nah, itu dia. Jadi Gitu bisa seorang menjadi penulis, seorang ya, penulis. dulunya itu mikirnya gimana kok bisa Iya. gitu. Ada nggak ya? Dulu nggak kepikiran sih yang pasti ya. Oh, nggak kepikiran. Iya. Tapi emang dari dulu kalau ditanya cita-cita tuh nggak bisa jawab. Maksudnya orang-orang kan kalau ditanya cita-citanya apa udah jelas orang pada punya bayangan jadi polisi, jadi dokter. Terus saya nggak ada tuh. Dulu tuh karena sering ngebaca, kan dulu ada biodata tuh, ingat nggak? Iya. Di teman-teman tuh Oh, tukang iya, biodata iya, nomor. apa? Nah saya tuh jawabannya selalu ingin menjadi berguna bagi nusa dan bangsa ya kayak Oh, gitu. iya, Kayak, iya, iya. Padahal mas saya nggak tahu cita-cita saya apa gitu. Mentok aja. Iya, tapi dari dulu tuh nggak ada gitu. Cuma ketika mulai tahu apa senang dinulis di setelah lulus SMA itu ya, maksudnya sebenarnya dari MTS atau dari SMP itu udah senang nulis. Iya. Cuma nulis lirik lagu tadi itu dan emang nggak terbit nggak apa, udah pokoknya dilupakan aja. Iya. Nah inget lagi di SMA mulai senang nulis. Setelah lulus SMA itu, ya akhirnya udah tuh saya selalu membayangkan hal-hal besar. Mulai percaya itu ya. Mulai percaya pada sesuatu dan ketika saya tahu itu namanya mestakung ya, semesta mendukung. iya, Law iya. of Law of Attraction. Attraction. Ada film ini The Secret Iya, setelah iya, tahu. iya. Saya ngalamin itu sebelum tahu semua konsep-konsep itu gitu. Saya menjalani itu gitu. Artinya kayak gini lah. Di kampus tuh biasa kita lagi buka stand Iya. pendaftaran gitu. Terus, "Ben, lu besok mau kemana?" "Mau ke Singapura." Gue suka asal ngeceplak gitu aja. Dan itu beneran kejadian di 2015. Jadi ke Lomba Singapura. nulis, jadi ke Singapura. Jadi apa yang kita ucapkan tuh banyak terjadi. Alhamdulillahnya makanya kayak saya pernah nulis cerpen ke Bali. Tokohnya tuh dapat undian menang ke Bali. Di 2013 Dan itu terjadi. di buku Air Mata Sang Garuda. Di 2017 akhirnya Ke Ubud. Ke Ubud. Dan dengan saya tuh udah pernah berpikir bahwa anjir ini lulus Ubud gitu. Maksudnya Ubud yang orang-orang pengen gitu. Ya untuk lingkungan saya gitu pada pengen. Iya. Nah saya mengalami ini padahal dulu kayak ya pengen jalan-jalan gratis aja Iya. gitu. Jadi artinya apa yang kita bayangkan, apa yang saya bayangkan dulu tuh satu persatu tuh terwujud. Bahkan salah satunya ya sebenarnya soal menulis film, karya yang difilmkan itu saya pernah memimpikannya. Oh pernah mimpi? Ya maksudnya saya pernah ngomong gitu. ya menginginkan itu. Nanti gua bakalan ini nih. Bahkan suka kadang di biodata setelah nulis kan ada akhirnya ada biodata kan. Iya. Ingin karyanya difilmkan kayak gitu. Walaupun ini kebalik ya dari film. Iya, di iya, novel iya, kan. iya, iya, Cuma benar. kan saya masih percaya itu, siapa tahu nanti di suatu Pasti, hari pasti. Masih mestakung. Iya gitu. Berarti kalau misalnya ada teman-teman yang bilang, "Halah, lu mah ngapain sih gitu?" Itu Terlalu mah tinggi. abaikan aja ya. Iya. Karena itu bikin drop banget, Tapi cuy. gue inget banget, mungkin di sini juga ada kali ya yang di filmnya Yuni itu sampai Yuni bilang gini, pasti emak bilang nanya, kamu mau jadi apa? Iya. Cita-cita kamu apa? Ya dia bilang, ya saya nggak tahu ke depan itu saya akan apa, tapi bukan berarti masa depan saya suram. Ih bagusnya apa loh dia? Bener kayak gitu kan? Ya dalam bahasa Jasek tapi Iya, ya. dalam Iya. bahasa Jasek mungkin Iya. nanti ada translate. Lu baca teksnya ya? Iya. Dan enggak, gue ngedenger Iya iya. gila juga Iya. nih, banyak fenomena-fenomena yang ada sekarang ya, relate banget ya. Pasti ditanya, mau jadi apa lu? Iya iya.
Karena ya mungkin yang belum tahu di umur 26 pasti berbicara tentang lu mau jadi apa, Ya, itu quarter life crisis kan, itu di usia Gitu kan? seperempat abad. Iya. Kita mulai bertanya-tanya, mulai overthinking kalau Iya, misalkan iya, sekarang siapa gua mulai nih? nggak tahu ini saya diciptakan untuk apa, Nah, untuk jadi apa. Di dirinya benar-benar harus Iya, diinin iya. banget. Makanya ya sebetulnya adanya tokoh Jung itu ingin menunjukkan kalau lu tuh di masa-masa itu tuh harusnya udah punya cita-cita. Iya. Kayak melanjutkan kuliah kah, ingin apa. Benar-benar. Gitu. Jadi makanya ya bersyukur banget lah gue tahu mau ngapain setelah lulus itu. Tahu ternyata menulis bisa jadi profesi. Nah. Akhirnya kan dari nulis ini bisa bukan cuma buku, bisa kan nulis skenario, bisa ya bikin materi iklan lah apa. Oh, pokoknya anything about literasi. Iya. Nah. Benar. Terus ada nggak nih motivasi buat pendengar Gelas Kosong sebagai ya gue bilang lu masih anak muda lah ya, Iya. anak muda yang bersemangat, yang selalu berpikiran positif. Karena ide segala macam itu kan dari pikiran positif cuy. Dan itu harus dicurahkan. Dan dicurahkan. Tidak boleh dipendam. Tidak boleh dipendam. Iya. Dan akhirnya semesta mendukung. Iya, Nah, coba mendukung. bisa nggak? Iya. Ya benar sih, awalnya memang dari pikiran positif. Gitu. Kenapa saya sampai berpikir sekarang ya udahlah jalanin aja, itu karena atas kegagalan semuanya. Saya sampai ngirim skenario misalnya ke satu PH. Itu ditolak. PH lokal lah di sini. Tapi ada satu momen di tahun 2 tahun atau 3 tahun setelahnya malah saya yang dihubungin untuk kerjasama. Gitu. Jadi ketika lu gagal hari ini, Jangan takut. jangan takut, itu di hari depan lu bakal berhasil. Oh. Dan ini ketika kita datang di satu tempat, Iya. ya gelas kosong ini sangat menjawab sih. Datanglah dengan kepala yang kosong. Seperti gelas kosong itu datang Iya. dengan pikiran yang Hampa. lu nggak tahu apa-apa. Iya. Lu untuk beradaptasi dengan orang lain kan lu jangan sok tahu. Nah. Gitu. Lu harus tahu situasinya kayak gimana. Datang dengan pikiran kosong itu akan lebih mudah menerima masukan, menerima tadi ilmu positif sebenarnya. Cocok. Kayak gitu. Cocok banget. Cocokologi juga. Semuanya harus cocok. Ya. Cocokologi. Dan percaya terhadap mimpi itu. Iya. Ya. Iya. Kalau kau bisa memimpikannya, maka kau bisa mewujudkannya. Itu Paulo Coelho. Bum. Yang gua tunggu ya itu. Keren Tapi nggak, itu ngambil dari penulis yang apa di Brazil. Oh, iya. Tapi Namanya keren Paulo banget Coelho. ketika Kang Ade ngucapin seperti itu ya. Iya. Boom gitu ya kan. Semangat lah. Semangat. Kita sebagai anak muda ya harus semangat. Terus berkarya, maupun karya lo itu belum dihargai ya mungkin baru sekarang tidak dihargai. Siapa tahu ke depan. Tapi gue percaya sih sama semesta mendukung itu. Mas Takung itu. Iya. Gue percaya aja karena gue yakin Gusti Allah buatan sare. Ya kan? Selama kita berikhtiar, jangan kita pasrah sih sebenarnya. Nah, iya. Kalau kita ya udah sih, itu kayak Itu apa males sih? itu maksudnya, beda lagi. Tapi kalau kita berikhtiar, kita berusaha, gue yakin Gusti Allah buatan Iya, sare. jadi makanya sekarang tuh ya yang gue jalanin sekarang ya, lakukan aja yang terbaik hari ini karena kita hidup untuk hari ini gitu. Setelah sekarang ini diapresiasi, kan nanti akan mengikuti ke hari berikutnya. Ya saya emang tahu bakal diundang Gelas Kosong kan, nggak tahu juga. Nanti akan berlipat ganda Iya, ya. ini hal-hal yang kayak gitu yang di luar dugaan kita. Jadi ketika dapat sesuatu atau lagi ada project apa, kerjain sebaik-baik mungkin versi kamu. Iya. Gitu. Karena nanti di suatu hari itu akan berbalas. Iya benar. Feedbacknya lah kita. Iya, gitu. iya. Ya pokoknya lu semua ini buku keren-keren banget karya Kang Ade. Dan kalian harus punya. harus punya banget. Iya. Pengen tahu cara beli udah banyak. Itu mah nggak usah gua kasih tahu. Gue yakin lu pada tahu lah semuanya beli di mana ya kan, di e-commerce ada, toko buku ada banyak. Dan ini bukan yang ecek-ecek sih, mohon maaf, ini udah keren banget karyanya gitu. Jadi kita Gelas Kosong merasa terhormat banget bisa kedatangan Apresiasi lah. Sayang, terima bintang kasih. tamu Kang Ade Ubaidil. Kita thank you banget Kang Thank you, Ade Ubaidil. Kang, nuhun, Kang. Apa? Kita punya jargon sebelum berakhir acara ini. Iya, gimana? Kalau Apa nih jargonnya? Iya, saya bilang gelas kosong. Nah, kita ini harus ada gini ya kan. Iya. Karena kita harus menerima Oh, Masukan. masukan siapapun gitu ya. Nanti saya bilang gelas kosong. Itu kita selalu makan dengan menerima itu, jadi menerima lah istilahnya. Melahap lah gitu ya kan. Melahap. Iya. Oke ya, kita closing aja. Oke. Gelas Kosong